3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tangan dulu. Alhamdulillah, di pagi ini yang cerah ini anak-anak Bapak semangat semuanya. Ada sakit? Ya. Betul tidak ada sakit? Betul. Oh, karena alhamdulillah di sini masuk semuanya, jadi nggak ada kursi yang kosong. Tidak. Ya. Sebelum kita mulai belajar, apa yang kita lakukan dulu? Doa. Siapa ketua kelas? Pada ketua kelas kita persilakan untuk menyiapkan tema-temanya dulu. Siapkan. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Ya. Seperti biasa, kebiasaan kita setelah berdoa kita menyanyikan lagu Romo Kebangsaan. Hari ini kita coba menyanyi lagu Garuda Pancasila. Bisa? Bisa. Kita mulai? Satu, dua, tiga. Tidak.
Jadi anak bapak semangat terus ya. Jadi jagalah kesehatannya supaya bisa beraktivitas. Jangan sampai ada sakit. Kalau sampai kita sakit semuanya serba tidak enak. Nah, serba tidak enak ya. Potong videonya. 3. Nah, sedikit motivasi dari Bapak untuk kedepannya lagi. Nah, supaya kita sehat, semangat. Nah, yang pertama kita kurangi dulu yang namanya main-main berlebihan. Tahu? Kalau kita berlebihan bermain, tidur pun berlebihan lamanya, kurang apa ya, kurang cepat tidurnya, udah mainnya lama, tidurnya pun lama. Jam 2 baru tidur, jam 3, jam 1. Nah, bangunnya cepat pula tuh jam 6 dibangunin. Apakah kita masih ngantuk nanti itu? Masih ya? Nah, otomatis kita di sekolah bagaimana? Ada kita semangat belajarnya? Tentunya tidak ada. Ini contohnya. Ada bapak yang namanya Ibrahim ini keluyuran terus. Kenapa nak? Tidurnya terlalu malam terus. Setahu bapak, udah 2 bulan kita dikasih Pak, Ibrahim ini selalu mengantuk kan? Jadi itu nggak baik Ibrahim. Nanti kamu sakit. Kalau kamu sakit, enak nggak badannya? Enak nggak semuanya? Maka tidak enak, ya kan? Main-main tidak enak. Tuh. Jadi semangat kita kena. Kenapa? Setiap ada pelajaran kita mengantuk. Nah, kurangilah itu. Yang namanya main-main berlebihan, main HP sampai larut malam. Jangan ya. Paham itu? Ada dengar? Alhamdulillah kalau dengar. Tapi jangan sampai ya masuk di sini, keluar di sini. Masuk di sini, simpan dulu sebentar di sini. Baru dibuang. Paham ya? Dah. Langsung saja kepada inti materi kita tentang makhluk hidup. Ada yang tahu makhluk hidup? Ayo apa makhluk hidup? Ayo apa? Kita ini apa? Manusia. Iya, orang manusia. Kita ini termasuk makhluk Hidup. Apalagi contohnya? Hewan. Hewan. Satu lagi. Ayam. Jadi makhluk hidup itu ada 3. Yang pertama manusia. Yang kedua ada nggak persamaannya? Hah? Makhluk hidup tidak ada persamaannya. Kita makhluk hidup, hewan makhluk hidup, tumbuhan makhluk hidup, nggak ada persamaannya. Ada. Kenapa anak bapak bilang tadi tidak ada? Hah? Persamaannya adalah semua makhluk hidup yang terdiri dari sel mengalami pertumbuhan. Itu persamaan kita. Paham? Kita sama-sama tumbuh. Kita dari kecil tumbuh menjadi tua. Hewan langsung tua ya. Nah, ini ada juga pertumbuhannya dari kecil dia. Tumbuhan satu lagi durian. Durian langsung besar. Jadi hidupnya langsung besar. Maka pohon yang sebesar rumah itu taruh di apa? Di belakang rumah kita. Tidak kan? Nah, itu sudah ada persamaan kita. Perbedaannya ada nggak? Hah? Ada nggak perbedaannya? Ada kan? Contohnya cara mendapat makanan. Ya kan? Cara mendapat makanan ini kan beda-beda. Kita dengan cara gini. Hewan cara makanannya gini pula cara mendapat makannya. Hewan kayak gini pula, ya kan? Cara bergeraknya pun berbeda. Manusia bergeraknya begini, hewan begini, tumbuhan bergeraknya bagaimana? Goyang kan? Ada perbedaan. Paham itu? Kemudian ada yang ditanyakan tentang yang Bapak terangkan. Ada nggak? Nggak ada. Paham semua. Dah, Bapak tanya dulu. Apa makhluk
hidup yang ada di sekitar rumah kita yang kalian ketahui? Nah, yang pertama apa? Ada kami sebagai manusia kan makhluk hidup juga. Di depan rumah kami ada bunga Pak, itu kan tumbuhan makhluk hidup juga. Kami memelihara kucing dan ayam Pak, itu kan makhluk hidup juga. Itu Pak yang ada di lingkungan rumah kami Pak. Tuh. Yang kita bahas hari ini tentang tumbuhan dulu. Tahu tumbuhan? Apa contoh? Nah, apalagi pisang, sawit, pohon kelapa, banyak kan makhluk hidup. Jadi kita cuma sekedar tahu aja pohon pepaya. Kita cuma sekedar tahu pohon pepaya. Kebetulan ya di sebelah lokal kita ada pula pohon, ya kan? Nah, contohnya dulu pohon lah dulu kan. Nah, Bapak sudah menyediakan gambar. Mohon maaf ya Bapak nggak sempat pakai laptop atau fokus. Pakai gambar aja yang Bapak sediakan. Ini ada tumbuhan yang mana ada sebatang tumbuhan dekat ada buah. Ya. Tapi kita tidak tahu bagian-bagian yang fungsinya apa. Oh itu daunnya, oh itu buahnya, oh itu bunganya, itu batangnya, itu akarnya. Kita cuma tahu itu, tapi kita tidak tahu fungsinya masing-masing. Jadi kita harus tahu fungsinya. Manina cuma tahu, oh akar pohon kelapa sawit serabut, oh pohon akar pohon mangga tunggang. Tapi fungsinya akar itu apa untuk batangnya di atas? Kan fungsinya ada kan? Ada. Yang mana di sini digambar ada akar. Kita mulai dari akar lah ya, dari bawah. Kita mulai dari bawah. Akar. Akar untuk menyerap nutrisi dan air dalam tanah. Nah, jadi akar itu menyerap nutrisi dan menarik air di dalam tanah. Nah, jadi itulah contohnya kayak kita memupuk jagung. Memupuk jagung itu yang kita pupuk itu di sekeliling batangnya dekat akar. Karena dia apa? Dialah yang menyerap nutrisi. Enggak pernah kan orang memupuk itu dari daun, dari pucuk, dari batang, enggak pernah kan? Nah, itu makanya dekat tanah. Tanah itu dekat akarnya. Jadi akarnya yang menyerap nutrisi dan menarik air di dalam tanah. Itu fungsi akar. Paham? Kemudian batang lagi. Batang sebagai alat transportasi untuk mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Nah, dari akar masuk ke batang. Dia yang mengangkut zat-zat tadi, dibawanya ke daun. Paham kan? Nah, kemudian lanjut bunga. Dari akar lanjut ke batang dan batang lanjut ke bunga. Apa fungsi bunga dalam tumbuhan? Bunga daun. Daun sebagai tempat pengolahan zat makanan. Diantarkan ke daun. Jadi tumbuhan itu yang mengolah makanannya itu apa? Yang mengolahnya daun. Jadi kamu ingat itu ya daun apa ya? Daun pepaya, daun pisang. Jadi dialah yang mengolah makanan. Paham? Kalau kita manusia yang mengolah makanan ada di perut kita. Sama kayak hewan kan? Kalau tumbuhan mengolah makanan itu dari daun, air. Pohon kelapa yang makan pupuk, air pula yang mengolahnya. Bagaimana itu? Jadi daun. Kemudian kita lanjut ke bunga. Pernah tengok bunga dari tumbuhan? Wah, banyak sekali bunga durian saya. Wah, banyak sekali bunga ada pohon pepaya saya. Itu bunga ya. Bunga sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan itu dari bunga lah dia. Pak, kok bisa bunga jadi perkembangbiakan Pak? Kalau di tumbuhan itu ya bunga. Bunga itu nanti akan menimbulkan buah. Buahnya akan berbiji nanti itulah perkembangbiakan. Kemudian buah sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Jadi buahnya itu tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, jadi itulah uraian dari sebatang pohon. Ada yang ditanyakan? Ayolah bertanya. Nanti sesat pula di jalan kalau tidak bertanya. Siap-siap rumahnya ke kanan, terus ke kiri.
ke sungai. Lanjut. Ada nggak yang mau tanyakan? Tanyakanlah dulu. Ayo, ada nggak ada? Betul udah paham semua? Tepuk tangan dulu. Cepat sekali ya. Nah, jadi tidak ada pertanyaan? Alhamdulillah anak bapak sudah pintar semua ya. Sudah mengerti tentang tumbuhan. Ya, besok pelajaran minggu besok tentang IPAS ini kita lagi membahas tentang yang pertama tumbuhan, nanti kita bahas tentang hewan lagi. Setelah hewan baru kita membahas tentang manusia, diri kita sendiri. Ya, untuk hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.